Selamat pagi semuanya. Baik, pada hari ini kita mau memulai materi kita tentang strategi pembelajaran di SD. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita awali dengan doa. Satu orang pimpin doa. Selesai. Untuk materi hari ini kita mempelajari strategi pembelajaran di SD. Apa itu pembelajaran? Strategi pembelajaran yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Strategi pembelajaran yang baik dapat membantu anak-anak memahami materi pelajaran dengan lebih mudah, meningkatkan motivasi belajar, dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan memahami karakteristik siswa SD. Dan itu karakteristik punya dua metode, yaitu fase perkembangan dan perbedaan individual. Fase perkembangan, siswa SD berada dalam fase perkembangan kognitif konkret, belajar dan pengalaman langsung, bantuan visual. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, tetapi rentang konsentrasi mereka masih pendek. Dan perbedaan individual, setiap siswa memiliki kemampuan dan gaya belajar yang berbeda. Ada yang visual, auditory, kinestetik, atau kombinasi. Penting untuk memahami variasi ini dalam proses pembelajaran. Penerapan pembelajaran aktif dan penyenangan. Pembelajaran aktif dan penyenangan sangat penting untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa SD, yaitu metode seperti bermain, proyek kelompok, dan diskusi dapat memotivasikan siswa. Aktivitas kreatif seperti seni, musik, dan olahraga dapat meningkatkan engagement. Keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran mendorong pemahaman dan orientasi. Yang keempat, suasana belajar yang menyenangkan dan positif membantu meningkatkan konsentrasi siswa-siswa. Penggunaan media pembelajaran yang efektif. Pemanfaatan teknologi, laptop, proyektor, dan papan tulis interaktif dapat menghadirkan konten pembelajaran yang menarik dan interaktif. Media konkret, mainan eduktif, puzzle, dan alat peraga membantu siswa SD memahami konsep abstrak dengan lebih mudah. Buku gambar dan video, buku cerita bergambar dan video eduktif yang menarik dapat meningkatkan motivasi belajar dan memahami siswa. Gambar dan ilustrasi, gambar yang berwarna-warni dan ilustrasi yang kreatif
dapat membantu siswa SD dalam meningkatkan informasi. Strategi pembelajaran kemampuan berpikir kritis, yaitu mendorong siswa untuk bertanya mengapa dan bagaimana, serta mencari jawaban melalui observasi dan eksperimen. Memecahkan masalah, tawarkan masalah yang kompleks, meminta siswa untuk menganalisis, menyusun strategi, dan mengevaluasi solusi. Diskusi dan debat, adakan sesi diskusi dan debat, dorong siswa untuk mengemukakan argumen dan menganalisis sudut pandang yang berbeda. Peta pikiran, ajarkan siswa untuk membuat peta pikiran, menghubungkan ide-ide dan mengorganisir informasi secara logis. Lanjut ke slide yang ke-6. Integrasi teknologi dalam pembelajaran. Teknologi telah mengubah cara belajar mengajar. Interaksi teknologi di SD memberikan akses ke sumber belajar yang lebih beragam dan interaktif. Aplikasi pendidikan, video pembelajaran, dan platform online membantu siswa belajar dengan lebih menyenangkan dan efektif. Peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yaitu membangun hubungan positif, menghargai keberagaman, menciptakan suasana yang menyenangkan, memberikan dukungan dan motivasi. Yang pertama, membangun hubungan positif. Guru yang ramah dan peduli dapat membuat siswa terasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. 2 tadi, menciptakan suasana yang menyenangkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan interaktif. Guru dapat membuat kelas lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga, menghargai keberagaman. Guru harus menghargai dan menghormati perbedaan individu, baik dalam cara belajar maupun latar belakang siswa. Yang nomor 4, memberikan dukungan dan motivasi. Guru berperan penting dalam memberikan dukungan dan motivasi kepada siswa, terutama ketika mereka menghadapi tantangan. Lanjut ke slide yang ke-9. Kolaborasi guru dan orang tua dalam mendukung pembelajaran. Yang pertama, komunikasi terbuka. Yang kedua, pembagian peran. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi. Yang keempat, dukungan emosional.
Yang pertama tadi, komunikasi terbuka. Komunikasi yang efektif antara guru dan orang tua penting untuk membangun hubungan saling percaya dan mendukung pembelajaran anak. Yang kedua, pembagian peran. Guru dan orang tua memiliki peran penting dalam mendukung pembelajaran anak dan penting untuk menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi. Guru dan orang tua dapat bekerja sama untuk membantu kemampuan dan kemajuan anak dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang keempat, dukungan emosional. Dukungan emosional dari guru dan orang tua sangat penting untuk membantu anak mengatasi tantangan dan meraih potensi terbaiknya. Kita lanjut lagi, evaluasi dan umpan balik dalam proses pembelajaran, yaitu dibagi 4 bagian. Penilaian berkelanjutan. Umpan balik yang konstruktif meningkatkan motivasi dan pemahaman peran orang tua. Yang pertama tadi, penilaian berkelanjutan. Evaluasi dilakukan secara berkala dan tidak hanya fokus pada hasil akhir. Guru dapat menggunakan berbagai metode penilaian serta pengamatan berportofolio, tes tertulis, dan presentasi. Umpan balik yang konstruktif. Guru memberikan umpan balik yang membangun dan spesifik sehingga siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka serta bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerjanya. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan pemahaman. Evaluasi dan umpan balik yang efektif dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan membantu mereka memahami materi pelajaran dengan lebih baik. Yang keempat, peran orang tua. Orang tua juga berperan penting dalam memberikan dukungan dan umpan balik kepada anak, sehingga mereka merasa termotivasi dan terbantu dalam proses belajarnya. Baik, jika ada yang dipertanyakan silakan bertanya. Saya akan memberikan kesimpulan dan rekomendasi. Pembelajaran di SD memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan keterampilan siswa. Dengan menerapkan strategi yang tepat, proses pembelajaran akan lebih menarik, efektif, dan bermakna bagi siswa. Dari semua materi kita, jika ada yang dipertanyakan silakan bertanya. Jika tidak ada, saya cukupkan sampai di sini dulu untuk pertemuan kita hari ini. Jika ada salah kata, saya minta maaf dan saya pamit undur diri untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.